Ya, selamat pagi saudara. Apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Kembali kita bertemu di acara Makin Dekat Tuhan. Sebelum kita memulainya, kita berdiam diri, kita bersaat teduh. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru. Kami bersyukur hari ini kami bisa menikmati puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami pelajari. Biarlah ini menjadi bagian dari hidup kami ketika kami hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam melangkah bersama Tuhan. Biarlah ini menjadi bagian dari hidup kami untuk kami terus bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, tema kita pagi hari ini adalah give thanks, berterima kasih, atau hati yang mengucap syukur. Ya, nah, biarlah di dalam sepanjang hidup kita di tahun 2023 ini, bahkan di dalam kita hidup, kita selalu mengingat kata ini, give thanks. Dan ini diambil dari sebuah pujian, biarlah kita nikmati, kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersyukur. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah
karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat." Yang miskin berkata, "Ku kaya." Karena perbuatannya pada kita. Amin, saudara. Biarlah pujian ini menguatkan setiap kita, saudara ya. Bila kondisi kita saat ini dalam keadaan lemah, tak berdaya, baik kesehatan maupun keuangan maupun apapun juga permasalahan hidup keluarga, kita bisa berkata, "Ku kuat di dalam Tuhan Yesus." Dan yang miskin pun bisa berkata, "Ku kaya." Kaya kenapa? Karena kita adalah ahli waris dari Allah yang mempunyai surga dan bumi ini. Amin, saudara. Ya, tema kita give thanks. Saya akan share screen, saudara. Ya, give thanks diambil dari Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Ya, dikatakan, baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang apa, saudara? Yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga lah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara melihat, ya, kita melihat gambar ini, saudara. Gambar ini yang benar adalah gambar yang mana, saudara? Ya, sebab dalam hidup ini ada yang kaya dan ada yang miskin, saudara ya. Bahkan di dalam jemaat Tuhan juga sama, ada yang kaya, ada yang miskin, saudara ya. Nah, kalau lihat gambar yang atas, saudara, yang kaya itu melihat yang miskin apa, saudara? Merendahkan, saudara ya. Atau menganggap sesuatu yang hina gitu, saudara ya. Nah, kalau yang bawah itu gambaran adalah orang miskin dan orang kaya juga. Tapi yang kaya itu merangkul yang miskin. Nah, saudara. Ya, kalau kita melihat gambar ini, gambar mana yang kita pilih? Nah, kita lihat ke Alkitab, saudara ya. Hari ini kita belajar tentang surat Yakobus, saudara. Ya, surat Filipi sudah, sekarang tinggal surat Yakobus yang akan kita bahas dari pasal 1 sampai habis, saudara ya. Nanti dibahas dalam NDT ini. Nah, saudara, surat Yakobus ini, saudara, ya, menjelaskan bagaimana relasi antara orang Kristen yang kaya dan miskin. Saudara. Ya, ini saya baca buku Pendeta Hasan Sutanto DTH, saudara ya, yang menerbitkan buku interlinear juga yang mempermudah setiap hamba Tuhan untuk melihat arti kata sebenarnya dari Alkitab terjemahan kita. Nah, saudara, dia jelaskan bagaimana relasi antara orang Kristen yang kaya dan yang miskin, saudara. Nah, ya, kalau kita lihat surat Yakobus ini, saudara, penulisnya adalah Yakobus. Nah, ada 4 macam nama Yakobus dalam Alkitab, saudara. Tapi yang mendekati adalah Yakobus yang ini, saudara, yang dikenal sebagai Yakobus si adil, ya, yang disebut sebagai saudara Yesus Kristus, saudara Tuhan Yesus, saudara ya. Di dalam Matius, di dalam Markus. Juga Yakobus ini bukan orang percaya dalam Yohanes 7. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia percaya dan dia menjadi gembala bagi gereja Yerusalem dan
dianggap sebagai pilar bagi jemaat mula-mula. Nah, ini ya, saudara ya, penulis surat Yakobus adalah Yakobus. Nah, Rasul Paulus menekankan pembenaran oleh Allah melalui iman, saudara ya. Sementara Yakobus menekankan soal perbuatan baik sebagai buah dari pembenaran. Yakobus menulis kepada orang Yahudi untuk menguatkan mereka supaya tetap bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat surat Yakobus ini bukan menekankan perbuatan baik, saudara. Seperti agama-agama di dunia ini semua ya. Semua agama di dunia ini menekankan perbuatan baik. Berbuat baik masuk surga, saudara. Tidak. Surat Yakobus bukan menekankan itu, saudara. Jadi kalau kita lihat William Barclay, saudara, seorang guru teolog dari Inggris, saudara ya. Untung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh BPK Gunung Mulia. Jadi saya ngerti bahasanya, saudara ya. So kalau bahasa Inggrisnya tuh susah sekali. Inggris teologinya William Barclay ini. Kalau kita baca bahasa Indonesia lebih gampang. Nah, saya menemukan kata ini, saudara ya. We are not saved by deed. We are saved for deed. Maksudnya apa, saudara? Ya, William Barclay menjelaskan bahwa Rasul Paulus dan Yakobus itu sebenarnya bukan bertentangan, tapi mereka sama-sama. Jadi maksudnya apa? Yakobus mengatakan ya bahwa kita orang percaya ya hasilnya atau endingnya adalah berbuat baik. Sebab itu dikatakan we are not saved by deed. Maksudnya apa? Kita bukan diselamatkan oleh perbuatan kita seperti agama-agama yang lain, saudara ya. Tapi kita diselamat untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik bukan menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, saudara ya. Amin, saudara. Ya. Dan ketika kita sudah selamat, ya, untuk apa saudara hidup kita? Untuk melakukan perbuatan baik, yang baik, saudara ya. Jadi kalau ada anak Tuhan melakukan yang jahat, itu boleh dipertanyakan apa kelahiran barunya, ya. Nah, saudara, Martin Luther, ya, ini juga dulu dikatakan ya menolak pengajaran dalam surat ini dan menyebutnya sebagai surat gerami, the Epistle of Straw, ya, surat gerami. Nah, katanya Martin Luther gagal memahami kalau pengajaran Yakobus mengenai perbuatan baik itu melengkapi, bukan bertentangan dengan pengajaran Paulus terkait iman yang menyelamatkan. Nah, ini nanti kita akan lihat lagi, saudara ya. Saya melihat sisi baik dari perkataan Martin Luther ini, saudara ya. Dia menyebut surat jerami. Jerami ya. Jerami ada harganya nggak, saudara? Nggak ada ya. Yang ada harganya apa? Emas, saudara ya. Nah, saat ini emas naik terus, saudara ya. Banyak orang berinvestasi di sana. Nah, saudara, dikatakan apa? Yakobus 1:9-11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Maksudnya apa, saudara? Orang Kristen yang miskin, ya, dia biasanya minder, saudara. Tapi surat ini mengatakan kita tidak boleh minder kalau kita lemah, ya, sakit penyakit, ya, kemiskinan ada dalam hidup kita. Jangan rendah, jangan minder. Kenapa? Kita punya kedudukan yang tinggi. Kenapa, saudara? Kita adalah ahli waris Allah. Orang-orang yang sudah pindah dari mati kekal kepada hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan orang kaya, nah ini, karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, maksudnya apa, saudara? Nah, ini ada dua macam orang kaya, saudara ya. Orang kaya yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, ini benar-benar ya, seperti bunga rumput. Ya. Bagus, indah, tapi ya sebentar. Ya, fana. Nah, ada juga orang kaya, saudara. Nah, orang kaya yang percaya Tuhan, bagaimana hidupnya juga? Dikatakan oleh Yakobus, kalau orang kaya, ya, hidupnya merendahkan orang yang miskin, maksudnya orang Kristen kaya, hidupnya merendahkan orang yang miskin, kayak gambar yang di atas itu, saudara ya. Nah, itu juga sama. Sebab apa? Sebab dia menggantikan kedudukan Allah yang tinggi kepada kekayaannya. Nah, ini, saudara ya.
Ada sebuah kisah seorang konglomerat di Afrika, saudara. Ya, minta saudara Theo untuk memutar klipnya, walaupun ini ada iklan Marimasnya, saudara ya, nggak apa-apa ya. Ya, minta dengan kasih Theo untuk memutar video klipnya yang pendek ini. Saya dikirimi kisah yang bagus sekali oleh seorang sobat kakak kelas saya dari Portland, Amerika, Pak Hendra Kusuma. Terima kasih, ceritanya bagus tentang seorang konglomerat dari Afrika yang diwawancara. Dia diwawancara, apa sih arti kebahagiaan bagi Anda? Si konglomerat berkata, saya sudah mengalami 4 macam kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan saat saya mengumpulkan uang banyak sekali, tapi itu juga enggak berlangsung lama. Kemudian kebahagiaan saat saya mendapatkan barang-barang yang berharga seperti mobil, arloji, pakaian mahal. Itu pun berlangsung sesaat tapi kemudian hilang lagi seperti hampa. Kemudian kebahagiaan saat saya mendapatkan proyek besar sekali dan saya menjadi pemasok bahan bakar serta kapal terbesar di Afrika maupun Asia. Tapi kebahagiaan itu pun kemudian hilang. Dan kebahagiaan keempat saat saya diminta menyumbang kursi roda untuk anak-anak cacat. Waktu saya mau memberikan saja, teman saya bilang, kamu harus ikut, harus menyerahkan sendiri. Akhirnya saya ikut menyerahkan kursi roda untuk anak-anak cacat dan saya merasakan kebahagiaan luar biasa saat melihat anak-anak itu bersuka cita naik kursi roda. Mereka saling kejar mengejar dan berteriak-teriak dengan sangat girangnya. Saat itu saya merasakan kebahagiaan yang nyata melihat anak-anak itu merasa sangat bahagia. Dan yang luar biasa saat saya akan pulang, salah seorang anak memegang erat kaki saya kemudian pelan-pelan berusaha melepaskannya, tapi dia semakin erat memegang kaki saya. Kemudian saya membungkuk dan bertanya, apalagi yang kamu butuhkan anakku? Si anak kemudian berkata begini yang mengubah hidup saya selamanya. Saya ingin mengingat wajahmu, Pak, supaya tidak lupa, dan saat nanti di surga saya bertemu Anda kembali, saya bisa mengucapkan terima kasih lagi. Si konglomerat itu merasa sangat terharu dan sejak saat itu hidupnya berubah. Dia menyadari kebahagiaan paling hakiki adalah di saat kita membahagiakan orang lain. Ya, saudara, satu klip yang indah, saudara ya, yang menggambarkan hidup seorang ya konglomerat yang kaya dengan uang, dengan harta yang dia miliki, dia nggak bahagia. Tapi dikatakan dia bahagia ketika dia membantu anak-anak dengan kursi rodanya. Nah, ini satu hal yang indah, saudara. Tapi ini sebenarnya bukan kebahagiaan hakiki, saudara. Kenapa? Ini juga kebahagiaan fana. Ini masih seperti rumput dan bunga rumput, saudara. Nggak kekal. Yang kekal yang apa itu, saudara? Yaitu ketika bahagia kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang memindahkan kita dari mati kekal kepada hidup yang kekal. Dan kita memiliki menjadi ahli waris dari Allah. Amin, saudara. Ya, itulah indahnya sebenarnya. Dia mungkin konglomerat ini belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau dia sudah mengenal Tuhan Yesus, dia percaya, maka dia tambahin lagi. Kebahagiaan hakiki adalah yaitu berpindah dari mati kekal kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ya, surat Yakobus tadi, saudara ya. Nah, kemiskinan merupakan keadaan tidak menguntungkan yang berada di luar diri seseorang. Ya, saudara ya. Orang miskin nggak ada yang bilang, aduh saya beruntung, nggak ada, saudara ya. Orang miskin selalu mengeluh, selalu mengatakan, aduh saya susah, aduh saya nggak punya apa-apa, selalu mengeluh orang miskin, saudara ya. Nah, orang Kristen yang miskin tidak boleh begitu, saudara ya. Orang Kristen yang miskin hendaknya bermegah karena kedudukannya yang baru di dalam Kristus sebagai anak Tuhan. Masa anak yang punya surga dan bumi ini
merasa malu, merasa rendah diri, ya, dengan hidupnya. Enggak, saudara. Walaupun miskin, tetap Rasul Yakobus mengatakan tetap harus bermegah, bangga bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Nah, dan hubungan itu telah memberikan kekayaan yang sejati kepadanya. Itulah kekayaan yang sejati, yang hakiki. Ya, sebab dia merupakan seorang ahli waris Allah. Nah, ini buat orang yang miskin, saudara, apalagi kita ya hidup dalam kemiskinan, ya, nggak punya apa-apa, bahkan dalam kelemahan tubuh, ya. Jangan mengeluh, jangan khawatir, saudara. Ya, Allah ya Alkitab, Allah yang memelihara. Amin, saudara. Tetaplah give thanks, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk yang kaya, saudara, seorang Kristen yang kaya hendaklah bersukacita dalam Kristus. Jangan sampai dia direndahkan oleh segenap tipu daya kekayaan. Nah, ini, saudara, ya. Penulis surat Yakobus ini mewanti-wanti untuk orang kaya di gereja, saudara. Orang percaya, orang Kristen yang kaya, saudara. Ya, jangan sampai dengan kekayaannya dia bisa direndahkan. Oleh apa, saudara? Oleh tipu daya kekayaan. Nah, kalau kita lihat kisah penabur, saudara, benih yang tumbuh, ya. Nah, kalau ini termasuk benih, kalau dalam Injil Markus 4 ayat 19 itu termasuk benih yang di semak-semak, saudara. Yang bertumbuh, lalu ada semak duri yang menghimpitnya. Nah, jangan sampai kekayaan seperti itu, saudara. Nah, saya di Bangka ini, saudara, bersyukur bisa menanam-nanam, saudara, ya. Saya nanam bibit jeruk, ya. Nah, dalam pot, saudara. Bibit itu tumbuh, saudara. Sampai akhirnya, jerami pun, rumput pun tumbuh, saudara. Lalu apa yang terjadi? Sedih sekali, saudara. Pohon jeruk saya biarin. Rumput itu tumbuh. Dan akhirnya yang ada tinggal rumputnya saja. Jeruknya hilang. Pohon jeruknya bukan berbuah, saudara. Berdaun pun tidak. Tinggal batang-batangnya aja, saudara. Dengan akar yang bertahan. Kenapa? Hidup dalam tipu daya kekayaan. Itu, saudara. Dan saya bersyukur kemarin waktu cuti di akhir tahun saya bisa ke Bali lagi, saudara, ya. Nah, jadi menikmati sebentar jadi orang kaya. Kenapa jadi orang kaya? Ya, karena nggak cuci piring, nggak cuci baju, ada laundry, cuci piring di warung dicuciin dan lain sebagainya, ya. Keluar dari kamar langsung kolam renang, ya. Icel seneng banget pagi sore berenang, ya. Pokoknya menikmati semuanya, saudara. Jadi orang kaya. Ya, jadi orang kaya sepanjang hidup kan, ya hamba Tuhan nggak mungkin. Sekali-sekali lagi. Sekali-sekali aja. Nah, itulah saya bersyukur akhir tahun ini saya merasakan kekayaan. Tapi enggak membuat saya, wow, berarti saya harus jadi pengusaha. Saya harus jadi konglomerat supaya saya bisa setiap hari jadi orang kaya. Enggak, saudara, ya. Tetap saya hamba Tuhan. Nah, saya menikmati kekayaan itu. Jadi saya bukan seperti benih yang tumbuh di dalam semak belukar. Ya. Saudara juga begitu, saudara, ya. Jangan sampai kekayaan membuat kita menganggap sampah anugerah keselamatan itu, saudara. Karena kita tahu harta kekayaan bersifatnya apa, saudara? Sementara. Harta kekayaan itu seumpama rumput hijau dan bunga yang cepat sekali menjadi layu di bawah terik matahari, kata Yakobus. Kata firman Tuhan. Jadi nggak bisa dibanggakan juga, saudara. Nah, ketika kembali kita mengingat Martin Luther, saudara, ya, Bapak Reformasi kita, ya. Nah, dia menyebut sebagai surat jerami. Betul, saudara. Saya setuju sama dia. Surat Yakobus itu surat jerami. Maksudnya bukan suratnya, bukan firman Tuhan yang jerami, tapi isinya itu, saudara. Ya, isi apanya? Bahwa perbuatan baik itu hanya pelengkap, bukan yang utama. Yang utama apa, saudara? Yang utama itu emas, yaitu iman yang menyelamatkan hanya dalam Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, memindahkan kita dari mati kekal kepada hidup yang kekal. Nah, ini, saudara.
Jadi walaupun saudara ya, seperti konglomerat tadi, ya, saudara memberikan harta saudara, ya buat konglomerat di Afrika tadi, ya kursi roda itu hanya uang parkir saudara ya, tapi dia begitu merasakan bahagia sekali saudara. Apalagi saudara kita orang Kristen saudara ya, melakukan hal yang baik. Bahkan saudara membangun gereja, ya, duit kita yang banyak, ya, kita bangun gereja sebesar-besarnya saudara. Ya. Tapi itu pun apa saudara? Martin Luther katakan itu adalah jerami, bukan emas. Jadi kebanggaan kita, ya, kalau sebagai orang kaya, ingat bukan harta kita, kebanggaan kita adalah Tuhan Yesus yang menyebut, ya, yang menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, saudara, yang memberikan kita hidup yang kekal. Itulah emasnya. Jadi kalau kekayaan kita itu jerami, walaupun kita beli untuk pekerjaan Tuhan, saudara, nggak ada yang dibanggakan, itu semua jerami. Dan buat yang miskin, saudara, dalam kemiskinan pun kita ingat, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang miskin yang diperkaya. Oleh karena siapa? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita yang lemah, saudara, ya, penuh dengan keadaan sakit penyakit saat ini. Ingat, saudara, Tuhan kuatkan kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan lebih untuk kita bisa melakukan, menjalani hari-hari itu, saudara. Lama-lama, nggak sembuh-sembuh, tetap puji Tuhan, tidak mengeluh. Amin, saudara. Nah, inilah saudara. Jadi kalau kita melihat gambar ini, saudara, yang benar gambar yang mana, saudara? Yaitu ya gambar yang bawah. Kalau yang atas, yang kaya menghinakan yang miskin, tapi yang bawah, yang kaya merangkul yang lemah. Amin, saudara. Ya, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Give thanks. Jadi biarlah kita mengingat firman Tuhan ini. Ya, kita mengingat siapa diri kita ya. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur, give thanks. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati
hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pujian yang indah yang mengingatkan kami bahwa di dalam kelemahan kami, kemiskinan kami, kita berkata, ku kaya, ku kuat, karena kasih Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Mati di atas kayu salib untuk membawa kami memiliki hidup yang kekal, untuk membawa kami ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Ibu Sumarni Wijaya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi hadiah kado terindah untuk dia melangkah hidup bersama dengan Tuhan, bahwa apa yang dia lakukan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia lakukan sebagai respon karena dia sudah memiliki hidup yang kekal, diselamatkan untuk melakukan yang baik. Itulah kerinduan kami juga Tuhan. Semua anak-anak-Mu merindu melakukan yang baik. Tapi bukan kekayaan kami yang kami banggakan, tapi Tuhan Yesuslah yang selalu kami banggakan. Kami bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap apa yang kami lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.